Aneh Part 31. Yang pertama, Red Ship. Diceritakan ada dua orang player Minecraft bernama Bino dan Seno yang sedang melakukan perekaman saat mereka menemukan sebuah domba merah yang ada di world-nya dan seperti sedang mengintai mereka berdua. Namun saat mereka mengalihkan pandangan sebentar, domba itu tiba-tiba menghilang. Di situ mereka bercerita kalau sebelumnya komputer mereka nge-glitch saat mereka melihat domba merah tersebut. Saat malam tiba, mereka memutuskan untuk pergi mining. Ketika sedang mining, Seno menanyakan domba yang ada di kandangnya Bino. Namun ketika mereka mengeceknya, tidak ada satupun domba di kandang itu. Setelah itu, mereka memutuskan untuk menempatkan torch di sekitaran rumahnya. Tapi meskipun begitu, mereka tidak berhasil menemukan satupun domba yang lepas. Merasa ada yang janggal, jadi mereka memutuskan untuk pergi tidur. Di keesokan harinya, Bino dan Seno berpencar untuk mencari domba. Namun setelah sekian lama mencari, bukannya domba yang ditemukannya, malahan mereka menemukan banyaknya daging domba yang ngedrop. Meskipun heran dengan hal itu, tapi Bino dan Seno masih positive thinking dan berpikiran kalau itu hanyalah domba yang dimakan serigala. Di sore hari, Bino dan Seno pulang ke rumah dan berencana untuk memburu serigala pada esok hari. Karena Bino dan Seno mengira kalau domba-domba yang ada di world mereka hilang semua dikarenakan ulah dari serigala. Esok harinya, mereka pun pergi mencari serigala. Tapi setelah sekian lama mencari, anehnya mereka tak bisa menemukan satupun serigala. Ketika mereka pulang ke rumah, lagi-lagi mereka dibuat keheranan dengan penemuan wool merah yang ada di dalam kandang dombanya. Mengira itu adalah kejadian langka, mereka pun memajangnya di rumah. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba saja karakter Seno nge-glitch dan karakternya masuk ke dalam tanah. Tapi untungnya sesaat setelahnya, Seno dapat keluar dari kondisi itu. Saat mereka sedang mengobrol, ada ayam yang tiba-tiba nge-glitch. Dan saat mereka mengecek ke sekitar, mereka malah menemukan ada banyak ayam yang mati di situ dan meninggalkan dropan daging. Kemudian mereka juga melihat ada domba merah yang sedang berdiri di pinggir pohon dan pergi begitu saja. Bino dan Seno pun langsung bergegas dan berpencar untuk mencari domba merah itu. Namun saat sedang mencari, tiba-tiba saja Bino terkena damage hingga beberapa kali. Padahal di sekelilingnya tidak ada apapun. Karena takut, mereka pun memutuskan untuk bersembunyi saja di dalam rumah. Saat hari sudah mulai sore, mereka mendengar ada suara rumput yang dimakan secara cepat. Dan saat mereka mengeceknya, benar saja, rumput-rumput yang ada di sekitar situ telah menghilang. Ini pasti ulah dari si domba merah itu, kata mereka. Mereka mencoba untuk tidur, namun anehnya tulisannya menunjukkan bahwa ada monster di dekat mereka. Yang ternyata domba merahlah monster yang dimaksud. Domba merah itu mengintai mereka dari balik jendela. Saat itu pun mereka kabur menuju goa. Tapi ternyata domba merah itu bisa membuka pintu. Dan saat dipukul, domba itu kebal. Refleks mereka pun bersembunyi dengan menutup jalan menuju goa menggunakan plank. Meskipun di dalam goa, mereka masih bisa mendengar suara domba itu. Setelah dirasa aman, mereka keluar dari goa. Namun mereka kaget kalau di luar, di sekitaran tempatnya sudah berantakan. Banyak rotten flesh dan bone di mana-mana. Juga rumah mereka ikut hancur. Beberapa saat kemudian, domba itu muncul lagi mengejar Bino dan Seno. Refleks mereka pun ke bawah tanah dan menutup jalannya lagi. Bino dan Seno pun mengeser rekordan creepypasta itu ke YouTuber terkenal, supaya semua orang mengetahui kejadian yang mereka alami. Yang kedua, Forbidden House.
Di awal, ada player bernama Rian yang sedang mining asik di area mine shaft. Tapi beberapa menit setelah mining di sekitar situ, ia menemukan kelelawar yang ketika mati mengeluarkan arwah. Seharusnya tidak ada hal semacam itu di Minecraft. Karena heran, dia pun keluar dari goa dan mencoba untuk membunuh sapi. Namun sekarang malah nggak ada drop apapun dari sapi-sapi yang dibunuhnya. Saat sedang berjalan-jalan di tengah hujan, Rian sekilas melihat ada sesosok entity yang sedang memerhatikannya di kejauhan. Rian berpikir mungkin saja entity itu ada hubungannya dengan arwah kelelawar yang ditemukannya. Karena Rian kepikiran dengan kelelawar yang tadi, jadi ia kembali lagi ke mine shaft. Singkat cerita, di mine shaft itu, ia menemukan sebuah minecart with chest. Tapi saat ia melanjutkan perjalanannya, ia malah menemukan adanya rumah villager di dalam goa. Awalnya Rian ragu untuk menghampiri rumah tersebut. Namun ia tetap memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Tapi ketika pintunya dibuka, ia kaget karena di dalam rumah itu ada banyak redstone torch dan juga buku-buku yang memenuhi dinding rumah tersebut. Rian membaca salah satu buku yang ada di situ. Dan isi bukunya adalah tentang seseorang yang mengaku kalau dirinya adalah Herobrine. Dan semua buku di situ isinya sama semua. Setelah membaca buku-buku di sana, Rian pun berniat meninggalkan rumah tersebut. Namun saat baru aja keluar, tiba-tiba saja muncul tulisan aneh dan kemudian semua torch, baik yang ada di rumah itu maupun yang ada di tangan Rian, semuanya menghilang seketika. Sehingga menyebabkan pandangannya menjadi gelap. Rian mencoba mengecek redstone torch yang ada di dalam rumah itu, dan untungnya redstone torch itu masih ada. Jadi ia pun mengambil satu redstone torch agar dia punya sedikit penerangan untuk keluar dari goa. Beberapa saat kemudian, Rian mendengar ada suara creepy dan sebuah tulisan berartikan bukumu telah terupdate. Dan saat Rian membaca buku itu lagi, sekarang di bukunya sudah ada halaman kedua yang bertuliskan torchmu hilang. Saat itu juga torchnya Rian langsung hilang. Sehingga Rian pun harus menggunakan instingnya untuk bisa keluar dari goa. Ketika sudah berhasil keluar dari goa, ia langsung menemukan sebuah lava. Namun saat dirinya memperhatikan sekeliling, ia menyadari bahwa saat ini tidak ada bulan di world-nya. Dan seketika muncul tulisan aneh lagi yang berartikan bukumu telah terupdate lagi. Lalu saat Rian mengecek bukunya lagi, sekarang ada halaman ketiga yang bertuliskan, "World ini milikku. Keluar sekarang atau kau akan mati." Merasa buku itu sangat aneh dan pembawa sial, jadi Rian membuang bukunya ke lava. Tapi ketika Rian ingin pergi ke tempat lain, ada cahaya di balik pohon. Dan tiba-tiba Rian mendapatkan torch dibarengi dengan sesuatu yang datang. Vitamin dan mineral. Yang ketiga, The Red Eyes of Darkness. Di suatu malam, ada seorang player Minecraft bernama Boy yang mendapat pesan di Instagramnya dari orang yang tidak ia kenal dan mengiriminya IP server Minecraft. Di pesannya juga terdapat tulisan "Kunjungi aku". Tidak tahu dengan apa yang dimaksud, ia pun membagikan IP servernya ke temannya juga dan memutuskan untuk masuk ke server itu berdua. Namun di saat Boy baru aja masuk ke server, layarnya gelap. Dan kata Andrew, layar komputernya juga gelap. Dan saat Boy mengecek list player di server itu, ada player bernama Hello. Sontak Boy merinding dan langsung keluar dari server. Karena Andrew memaksa Boy untuk masuk lagi ke server itu, jadi Boy pun menurutinya. Namun sekarang, di situ bukan hanya background hitam saja, melainkan seperti ada sepasang mata merah di kejauhan.
Beberapa detik kemudian, ada chat muncul dari seseorang bernama Unknown yang menyapa Boy dan Andrew, lalu mengajaknya bermain. Boy dan Andrew mencoba untuk mengabaikannya saja, dan beberapa saat setelah itu, tiba-tiba mereka bisa spawn. Tidak mau mempedulikan hal tadi lebih lama, mereka melanjutkan bermain, lalu memburu beberapa babi dengan cara yang agak barbar. Setelah sekitar 10 menit bermain, Boy dan Andrew sadar kalau mereka sekarang sudah tidak bisa lagi menemukan satupun hewan. Karena hal itu, mereka memutuskan untuk lanjut saja menebang pohon. Ketika Boy sedang asik menebang pohon, tiba-tiba Andrew mengechat, "Ah, kapak gua hancur." Lantas Boy pun menghampiri Andrew. Namun di situ Boy terkejut ketika melihat tangannya Andrew sudah berlumuran darah. Tidak hanya itu, Boy dibuat lebih terkejut lagi saat melihat muka Andrew yang berubah menjadi menyeramkan. Di situ Boy menyuruh Andrew untuk istirahat. Tapi tiba-tiba saja Andrew jatuh dan pandangan Boy jadi gelap. Lalu mata merah itu muncul lagi dan kemudian Andrew dibawa oleh makhluk misterius. Takut dengan kejadian itu, Boy memutuskan untuk masuk ke dalam goa. Tapi saat ada di goa, Boy pun kabur ke arah lain menjauh dari sesuatu yang mengerikan itu. Beberapa saat setelah menggali di goa itu, Boy menemukan sebuah ravin. Ketika Boy menelusuri ravin itu untuk mencari iron, tiba-tiba saja blok di sekitarnya berubah menjadi magma yang berdarah. Dan ada sebuah entity yang berkata, "Kamu berikutnya." Lalu Minecraft Boy tiba-tiba force close dan PC-nya terrestart sendiri. Kemudian di dunia nyata, Boy melihat ke belakang dan melihat ada entity itu sedang membawa jasad Andrew dan berbisik ke Boy, "Kamu berikutnya." Dan Boy pun pingsan. Tapi untungnya itu hanya mimpi. Yang keempat, Entity 385. Ada dua orang player bernama Julian dan kembarannya Julius sedang bermain Minecraft Survival di world barunya. Seperti yang dilakukan player Minecraft pada umumnya, di awal mereka menebang pohon dan mencari makanan untuk bertahan hidup. Kemudian di malam harinya, saat Julian ingin membuat rumah untuk tempat tinggal mereka, tiba-tiba saja Julian malah melihat sesosok zombie bernama Julius di belakangnya. Lalu menghilang setelah Julian menanyakan siapa dirinya. Setelah Julius kembali, Julian memberitahu Julius kalau tadi dia melihat ada zombie bernama Julius. Tapi Julius bilang mungkin Julian hanya salah lihat. Karena Julian tidak mau berdebat terlalu panjang, jadi dia mengiyakan pendapat dari Julius. Tak terasa hari sudah pagi dan mereka telah menyelesaikan rumah mereka. Setelah itu, mereka memutuskan pergi ke goa mencari research. Namun saat sedang mining, lagi-lagi Julian melihat Julius menjadi siluman kelinci yang tiba-tiba menghilang. Tapi kenyataannya, Julius ada di belakangnya dan sedang memining iron. Julian sangat keheranan di situ, namun Julius tetap saja tidak percaya dengan apa yang dikatakan Julian. Beberapa saat kemudian, di goa itu mereka menemukan diamond, mengambilnya lalu pulang ke rumah. Namun saat di perjalanan pulang, mereka menemukan ada sapi yang berbaris rapih. Namun sapi-sapi itu tidak bergerak, bahkan saat dipukul berkali-kali. Dan saat dipukul, sapi itu malah mengeluarkan suara sapi yang aneh. Mengira mungkin server Minecraft-nya agak error, jadi mereka memutuskan untuk tidak memperdulikannya dan pulang saja. Keesokan harinya, mereka pergi mengeksplor untuk mencari Desert Temple. Namun di perjalanan, mereka malah menemukan adanya bedrock yang melayang di atas langit. Saat Julian naik ke atas bedrock itu, tiba-tiba saja bedrock itu berubah menjadi blok-blok yang tidak beraturan. Namun jika diperhatikan, blok-blok itu menandakan dimensi-dimensi di Minecraft. Bedrock sama dengan Overworld, Obsidian dan Soul Sand sama dengan Nether, dan Endstone sama dengan The End.
Merasa makin lama servernya makin aneh, jadi mereka memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Tapi saat pulang, pintu rumahnya sudah terbuka dan kasur mereka yang sebelumnya berwarna putih sekarang telah berubah menjadi hitam. Julian mencoba untuk mengcraftingnya, namun saat mengcrafting kasur dengan wool putih, kasurnya tetap menjadi warna hitam.